Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makanil mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu fi kitabihil qudsiyah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wallahu a'lam bimuradih. Hadirin hadirat jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini yang saya muliakan segenap orang tua dan juga jajaran pengurus Masjid As-Sakinah, umumnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada subuh yang berbahagia ini dapat berkumpul kembali dalam masjid yang kita cintai ini, dalam rumah Allah yang kita banggakan ini, dengan i'tikad kita. I'tikad yang baik adalah semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita masuk tadi di dalam masjid ini, melangkah kaki dengan kaki kanan, kemudian kita melaksanakan salat sunat tahiyyatul masjid, lalu kita duduk menunggu salat subuh, kita pasang i'tikaf di dalam qalbu kita, di dalam hati kita, nawaitu an a'takifa li hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah taala. Kata para ulama, barang siapa yang masuk ke dalam masjid kemudian di dalam kalbunya dia tanam inti daripada masuk ke dalam masjid adalah i'tikaf, maka tiadalah ganjaran bagi orang tersebut melainkan ganjarannya itu seperti dia melaksanakan haji umrah. Mudah-mudahan dengan i'tikaf yang kita tanamkan di dalam kalbu kita, Allah Ta'ala memberikan ganjaran haji umrah pada diri kita. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya salawat dan salam kita haturkan buat ruh paduka alam, yakni junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berkat kita bersalawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum jauh kita membicarakan tentang puasa pada kesempatan yang berbahagia ini, ada baiknya kita menguraikan sedikit tentang salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti sumur yang suci. Satu buah danau yang bersih itu adalah terdapat pada diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang penuh dengan dosa ini, kita yang selalu bercelumuran dengan dosa ini, di mana kita mencelupkan di dalam danau yang bersih itu, maka akan hilang setetes demi setetes daripada dosa yang kita miliki. Nah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah makhluk yang paling mulia yang Allah taala ciptakan, yang Allah taala jadikan. Maka beliau itu adalah seperti sumur yang bersih dan kita ini adalah pakaian yang kotor. Maka di mana kita membersih, maka di mana kita membasuhnya itu dengan air yang bersih, maka pelan-pelan sedikit demi sedikit kotoran itu akan hilang pada diri kita. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah taala,
hakikat kita mengucapkan salawat kepada beliau itu adalah membersihkan diri kita dari noda-noda dosa, dari kotoran-kotoran dosa yang menempel di dalam diri kita. Karena inilah yang akan menyampaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Tajhizul Maid, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar itu ada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini adalah muhdis, ahli hadis. Ada lagi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ini adalah ahli faqih. Nah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan amal ibadah yang terus menerus kepada seseorang itu walaupun orang itu sudah meninggal dunia, yakni ada 12. Di antara yang 12 itu adalah mengirimkan atau mengucapkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu hadis Nabi menyatakan bila mana meninggal dunia maka terputuslah semua amal ibadah terkecuali 3. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang saleh atau tetangga yang saleh yang mendoakan bagi orang yang meninggal. Nah, ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila mana dia meninggal dunia lalu dia tinggalkan 3 hal ini, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalnya akan tetap terus menerus sampai dia berada di dalam kubur, sampai kepadanya walau jasadnya itu sudah terbenam di dalam tanah, karena dia meninggalkan 3 hal ini. Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, manusia yang meninggal ini belum tentu semuanya meninggalkan 3 hal ini. Ada yang banyak hartanya, ada yang banyak hartanya mereka bisa bersedekah, ada yang banyak ilmunya mereka bisa menyampaikan ilmunya, ada yang memiliki anak harapan, ada harapan anaknya itu mendoakan kedua orang tuanya. Tapi yang meninggal ini belum tentu memiliki 3-tiganya ini. Ada yang tidak memiliki harta, ada yang tidak memiliki ilmu, ada yang meninggal dalam keadaan bujang, atau dia menikah tidak Allah Ta'ala anugerahi anak, bisa jadi itu. Sementara mereka menginginkan juga pahala, daripada mengalirnya pahala ini sampai ke dalam liang lahat walau jasad mereka itu sudah terpendam. Maka ijtihad para ulama mengambil daripada pemahaman Al-Quran dan Al-Hadis menyatakan bahwasanya 12. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan bahwasanya amal yang mengalir kepada orang tersebut walau orang itu sudah meninggal dunia, di antaranya adalah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana hadirin kita tahu bahwasanya salawat itu mengalir kepada kita. Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Yusalluna ini kata ulama nahu adalah fi'il mudhari yang hukumnya adalah rafa, alamat rafanya adalah nun. Kaidah balaghah menyatakan jumlah fi'liyah itu adalah tajaddud wal istimrar, bukan subut wa dawam, yang artinya orang yang mengucapkan salawat ini terus menerus akan sampai pahalanya kepada dia yang sudah meninggal dunia. Fi'il mudhari itu maknanya 2. Pertama makna yang saat ini, yang kedua makna yang akan datang. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah mengucapkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membuahkan ganjaran yang besar pada diri kita, di mana baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, berselawat kepadaku akan aku beri syafaat, berselawat kepadaku akan aku beri pertolongan. Lihat di dalam tarekat mana saja yang tidak menggunakan salawat, semua tarekat, hampir nyaris semua tarekat itu tidak ada yang tidak memakai salawat. Tarekat Qadariyah Naksabandiyah menggunakan salawat, tarekat Syaziliyah menggunakan salawat, tarekat Tijaniyah apalagi menggunakan salawat, tarekat
Syatariyah juga menggunakan salawat, tarekat Khalidiyah menggunakan salawat. Semua tarekat-tarekat mu'tabarah yang didirikan oleh sentral-sentral ulama tarekat semuanya menggunakan salawat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu saya belajar di Jawa Barat, ada ungkapan dari seorang guru, kalau kita mengamalkan hizib, mengamalkan satu buah amalan itu mesti ada bimbingan daripada seorang guru dan mesti mendapatkan ijazah daripada seorang guru. Istimewanya daripada salawat ini, walau dibaca orang awam, dia tidak mendapatkan bimbingan yang khusus dari gurunya, dia tetap boleh mengamalkan itu salawat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu keistimewaan dan kehebatan orang yang mengucapkan salawat kepada Nabi dan orang yang bersalawat kepada Nabi tanpa ijazah, tanpa bimbingan dari seorang guru, silakan dia mengamalkan itu salawat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah taala, membaca salawat itu ada 3 metode, ada 3 kaifiat kata para ulama. Di antaranya pendapat daripada Al-Imam Ibnu Ajibah. Yang pertama, membaca salawat itu boleh dalam keadaan metode nazam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik. Nazam. Yang kedua, boleh dalam bentuk nasyid, senandung. Tala al-badr alaina min zaniyatil wa. Yang ketiga, membaca salawat itu boleh dalam bentuk nasyar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Imam Ibnu Ajibah berkata, 3 metode ini di mana umat muslim mengucapkan salawat kepada baginda Nabi, maka dia tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada tempat yang tidak boleh dinazamkan, hanya saja ada tempat yang tidak boleh disenandungkan, yakni adalah di dalam salat. Tidak mungkin kita baca salawat Allahumma shalli, tak mungkin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi cara mengucapkan salawat itu ada 3 metode. Yang pertama nazam, yang kedua nasyid, dan yang ketiga adalah nasyar. Ketiga-tiga cara ini, ketiga-tiga metode ini, di mana kita mengucapkan salawat kepada baginda Nabi, maka kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kita ini adalah insan yang berlumuran dengan dosa. Kita tidak hidup di zaman sahabat Nabi, kita tidak hidup di zaman tabi'in, apalagi kita hidup di zaman Rasulullah, dan kita tidak pernah melihat Tuhan kita dengan kasat mata kita. Maka kita mengirimkan apa yang menjadi impian bagi tiap-tiap kita adalah melalui wasilah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh yang berbahagia ini mungkin pembicaraan kita tentang fiqhur Ramadan atau fikih daripada bulan suci Ramadan, dalam kurung fikih puasa, di mana kita ini diwajibkan untuk melakukan puasa. Dan ketahuilah, puasa itu adalah merupakan salah satu rukun yang terdapat dalam agama Islam. Puasa itu sama dengan sholat. Ada yang membatalkan sholat pun sama, puasa ada yang membatalkannya. Puasa itu ada yang memakruhkannya. Puasa itu ada yang disunnahkan. Puasa itu ada yang wajib. Puasa itu ada rukun, sama dengan sholat. Jangan kita anggap bahwasanya puasa itu dalam benak mindset, dalam pemikiran kita, bahwa hanya memasang niat di malam hari, kemudian lalu siang kita menahan daripada makan dan minum, lapar perut, tenggorokan kering, lalu kita tahan, lalu kita dikatakan kita adalah sebagai orang yang berpuasa. Belum tentu. Puasa itu banyak hal yang harus kita jaga. Puasa itu banyak hal yang harus kita tahan, karena puasa ini merupakan salah satu rukun daripada rukun agama Allah Subhanahu wa taala, dalam kurung adalah rukun agama Islam. Maka Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda jauh-jauh hari beberapa abad yang lalu. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenal Allah. Yang perlu distabiloi,
yang perlu digarisbawahi, yang pertama kata din, yang kedua kata ma'rifatullah. Awal agama itu adalah mengenal Allah. Maknanya awal kita di dalam duduk agama Islam ini, kita kenal dulu dengan yang punya agama Islam ini. Kita mesti kenal dulu dengan yang punya agama. Kita mesti kenal dulu dengan yang punya agama ini. Siapa yang punya agama Islam ini? Adalah Zat Qadirabul Jalil, Tuhan semesta alam ini, yakni adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita sudah kenal dengan yang punya agama, bila kita sudah kenal dengan yang memiliki agama, maka kita duduk di dalam agama yang mulia ini, kita duduk dalam keadaan diridhai oleh yang punya agama, dan kita duduk dalam agama ini duduk dalam keadaan direstui oleh orang yang punya agama ini. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, logika yang sederhana, contoh yang sangat sederhana, kalau kita nih bertamu di rumah orang yang sudah kita kenal, kawan karib kita, begitu kita datang di rumah kawan kita ini, kita disambut dengan penyambutan yang sangat hangat. Air putih keluar, air manis keluar, roti keluar, segala macam yang ada di belakang itu bisa keluar, karena kita kenal dengan yang punya rumah, karena kita kenal dengan yang punya rumah. Tapi kalau kita tidak kenal dengan yang punya rumah ini, besar kemungkinan yang pertama kita diusir karena lantaran kita tidak kenal, yang kedua kita dipersilakan masuk di dalam rumahnya, tetapi pelayanannya itu tidak sehangat, tidak seakrab dengan kawan kita. Begitulah logika yang sederhana, gambaran di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaluddin ma'rifatullah, awal agama adalah mengenal Allah, yakni adalah mengenal Allah Ta'ala itu adalah dengan cara mengerjakan rukun dan syariat-syariat yang terdapat dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau mengenal Allah Ta'ala itu nanti panjang penjelasan jabaran daripada kalangan ulama-ulama tasawuf. Kata ulama tasawuf, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, itu khusus pembahasannya mengenai di bidang ilmu tasawuf. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal bagi kita orang awam ini adalah mengenal Allah Ta'ala itu melalui kata din, melalui kata agama, di mana kita sudah menjalankan syariat, peraturan prosedur yang dibikin oleh Allah melalui Rasulullah. Berarti kita sudah kenal dengan yang punya dengan yang punya agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang punya agama ini adalah Allah, dan Allah memerintahkan dalam agama Islam ini ada rukunnya. Duduk dalam agama Islam ini ada imannya. Rukun agama Islam itu 5, di antara yang 5 itu adalah puasa di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamah wa suninat lakum qiyamah faman samuhu wa qamuhu imanan wa ihtisaban kharaja min zunubihi ka yaumi wiladati ummihi. Bulan suci Ramadan adalah di mana bulan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita melakukan ibadah puasa. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana kita diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa, di mana puasa ini pernah Allah Ta'ala wajibkan kepada umat-umat yang terdahulu sebelum kita, jauh sebelum kita datang, jauh sebelum kita lahir di alam semesta ini, menjalani syariat yang sesuai yang diajarkan oleh baginda Nabi. Ada umat yang terdahulu sebelum kita ini diwajibkan oleh Allah melakukan puasa, maka ayatnya qablikum la'allakum tattaqun. Apa kata ulama nahwu? Qabla di situ adalah zarab zaman yang menyimpan makna masa, yang menyimpan makna yang telah lalu. Artinya umat-umat yang terdahulu Allah Ta'ala juga wajibkan puasa, seperti umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Daud alaihissalam. Hanya saja syariat yang berbeda.
Nabi Adam alaihissalam di dalam kitab Khulasatul Anbiya, puasanya itu dimulai daripada al-ayyamul baid, di mana bulan sudah mulai mengecil. Di situ diwajibkan puasa kepada Nabi Adam dan juga putra sekaligus istri beliau. Kemudian syariat Nabi Nuh alaihissalam, puasanya itu adalah malam puasa, kadang tidak, siang puasa, malam puasa, kadang malam puasa, siang tidak, siang puasa, malam tidak. Itu syariat baginda Nabi Nuh alaihissalam, dan itu dijelaskan di dalam kitab Khulasatul Anbiya. Syariatnya Nabi Daud alaihissalam, puasa itu hari ini puasa, hari ini tidak, hari ini puasa, hanya saja syariat yang berbeda. Begitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam turun, Allah Ta'ala sampaikan syariat puasa, Allah Ta'ala wajibkan syariat puasa kepada baginda Nabi dan sampai kepada kita, maka menghapuslah syariat-syariat yang telah lalu. Ada yang masih dipakai, ada yang tidak dipakai, seperti syariat puasa Nabi Nuh alaihissalam di waktu malam itu tidak dipakai, dihapus oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tidak dihapus dan hukumnya menjadi sunnah, seperti puasanya Nabi Daud alaihissalam, hari ini puasa, hari ini tidak. Dan juga seperti syariat puasanya Nabi Adam, al-ayyamul baid, di mana bulan mulai mengecil, di situ kita puasa, kita mendapatkan hukumnya adalah sunnah. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamah. Bulan suci Ramadan adalah di mana bulan diwajibkan bagi kita untuk melakukan puasa. Wasuninat lakum qiyamah, dan di malamnya kita disunatkan untuk melakukan qiyamul lail. Jadi melakukan qiyamul lail, tarawih, kemudian tahajud di malamnya, itu yang diajarkan oleh Nabi, dan itu adalah sunat yang dikerjakan oleh Nabi, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi. Yang diwajibkan kepada kita apa? Yang diwajibkan kepada kita hanya satu, puasa di siang hari daripada bulan suci Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman shamuhu wa qamuhu imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang puasanya di siang Ramadan itu karena Allah, karena iman kepada Allah, mengharapkan keridaan Allah, kharaja min zunubihi ka yaumi wiladatihi ummihi, dia mendapatkan pahala yang besar dari Allah, dia mendapatkan upah ganjaran dari Allah. Apa ganjarannya? Allah Ta'ala bebaskan ia daripada dosa seperti anak yang baru dilahirkan daripada perut ibunya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita di siang hari puasa itu karena Allah, puasa di siang hari karena Allah itu berarti betul-betul karena Allah, bukan karena manusia. Semua orang bisa puasa, tapi tidak semua orang puasanya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang puasanya hanya sekedar ikut-ikutan, bisa jadi. Ada yang puasanya karena malu dengan mertua, karena baru nikah tadi bulan Sya'ban, jangan kelihatan sangat awak ni sengah, puasalah akhirnya. Menunggu waktu buka, ada yang main game judi, ada yang main game yang turun, tanpa disadari itu mengurangi puasa, tanpa disadari itu bisa mengurangi pahala ibadah puasa kita. Awak kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju'i wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa di siang hari daripada bulan suci Ramadan, tapi mereka tidak mendapatkan hasil, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari hal yang mereka kerjakan itu, melainkan yang mereka dapatkan adalah hanya sebatas lapar, hanya sebatas haus, hanya sebatas kering tenggorokan mereka, dikarenakan mereka tidak memperhatikan undang-undang, adab-adab, syarat dan rukun, hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Jadi benak kita itu puasa jangan hanya sekedar niat tarawih malam hari, kemudian menahan diri di bulan Ramadan di siang, bukan. Tapi banyak hal yang kita tahan,
banyak hal yang kita jaga demi keutuhan pahala puasa yang kita kerjakan, agar kita tidak menjadi orang yang sia-sia di dalam berpuasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian di Masjid Al-Sakinah ini selama bulan suci Ramadan di jadwal saya ini, saya akan membahas tentang fikih puasa, di mana di dalam kitab syarah matan daripada kitab Furu'ul Mas'alah ini menjelaskan tentang puasa, syariat puasa, kemudian hukum-hukum puasa. Mudah-mudahan tamat kitab ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mengikuti jalur-jalur prosedur-prosedur puasa di bulan Ramadan, kita butuh ilmu, kita butuh pengetahuan, kita butuh ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah melalui sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita dan juga sampai kepada anak cucu kita. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa berdasarkan istilah ialah al-imsak. Puasa berdasarkan bahasa, puasa berdasarkan etimologi, yakni adalah sekedar menahan. Puasa menurut lughah, menurut bahasa, yakni adalah menahan. Kita menahan diri kita tidak main game, puasa namanya. Pak Imam, masa Pak Imam main game? Pak Imam waladhdallin, amin, kedai kopi main game, Pak Imam apa nama main game itu. Jadi ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu secara lughah, secara bahasa maknanya adalah al-imsak, menahan. Kita menahan diri kita dari tidak menjelekkan orang, itu puasa namanya. Kita menahan diri kita dari hal-hal yang dapat merusak pada diri kita, itu imsak, puasa namanya. Jadi puasa menurut lughah, menurut bahasa adalah al-imsak, yakni sekedar maknanya menahan. Kita tahan diri kita tidak ke pasar, puasa namanya. Kita tahan diri kita untuk tidak pergi rumah mertua kita, itu puasa namanya. Jadi puasa, saum menurut lughah maknanya adalah menahan. Tapi puasa menurut syara', berpuasa menurut istilah, apakah itu? Imsakun an jami'il muftirat jami'a naharin qabilin li saumi bin niyatin makhsusah. Puasa menurut syara', menurut aturan hukum Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, menahan diri dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa di siang hari daripada bulan Ramadan. Di malamnya kita sudah memasang niat yang khusus, di malamnya kita sudah memasang niat untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jadi puasa itu maknanya ada dua. Yang pertama menurut bahasa, yang kedua menurut istilah etimologi dan terminologi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lanjut syarat wajib puasa. Ada syarat sah puasa, yang kedua ada syarat wajib puasa. Apa saja orang-orang yang diwajibkan untuk puasa? Yang pertama yang diwajibkan puasa itu Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat mampu kuasa untuk berpuasa. Syarat wajib puasa itu ada 4. Yang pertama Islam, maka tidak diwajibkan berpuasa ke atas kafir asli, orang non muslim, puasa tidak diwajibkan. Begitu mereka masuk Islam, baru diwajibkan mereka untuk berpuasa. Dan hukum mereka baru masuk Islam, yang tadinya mereka berada dalam agama non Islam, begitu masuk agama Islam, wajib mereka itu berpuasa. Dan puasa yang mereka tinggalkan sewaktu mereka dalam agama kafir, dalam agama non Islam, dalam agama non muslim, begitu mereka masuk Islam, mereka tidak berpuasa semenjak mereka berada dalam agama non Islam. Puasa yang mereka tinggalkan itu tidak wajib dibayar qada. Umpamanya ada orang nih baru masuk Islam, sewaktu dia belum masuk Islam kemarin kan dia tidak berpuasa tuh. Dan puasa bagi mereka waktu berada dalam agama lain dari agama Islam tidak diwajibkan. Lalu ada orang non muslim masuk agama Islam, wajib puasa. Dan puasa yang mereka tinggalkan sewaktu mereka berada dalam agama non Islam
tidak wajib bayar dan tidak wajib dibayar qadha. Beda dengan orang muslim. Orang muslim begitu jadi murtad, orang muslim nih masuk agama lain, nauzubillah, kemudian balik lagi ke agama Islam, wajib puasa, dan puasa yang mereka tinggalkan selama berada dalam agama kafir wajib dibayar qadha, dan wajib dia membayar hutang-hutang puasa atau hukum-hukum yang lainnya. Kalau hartanya cukup dalam waktu dia berada dalam agama kafir, zakat wajib dia zakat, wajib dia bayar, puasa wajib dia bayar, dan sholat juga wajib dia bayar. Jadi yang pertama, syarat wajib puasa orang-orang yang wajib puasa itu yang pertama adalah Islam. Keluar dari kata-kata Islam, orang non muslim, orang non agama Islam tidak diwajibkan untuk melakukan puasa. Andai kata mereka tetap ingin melakukan puasa, syaratnya mereka mesti duduk dalam agama Islam. Dan kemudian yang kedua, wajib puasa itu adalah baligh, cukup umur, usianya sudah sampai usia baligh. Kalau laki-laki adalah usianya 15 tahun, kalau perempuan bila mana keluar sudah darah haid pada usia 9 tahun, wajib dia melakukan puasa. Dan subuh ini semuanya sudah baligh, semuanya, tidak ada yang tidak baligh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua syarat wajib puasa yakni adalah cukup umur. Andai kata kita nih menyuruh anak kita yang usia sudah tamyiz, usia yang sudah tamyiz itu bisa cebok sendiri, makan sendiri, pakai baju sendiri, sah puasanya dan pahalanya. Kata ulama, di antaranya pendapat Imam Daud Al-Fatani Thailand di dalam kitab Furu'ul Mas'alah, puasanya anak yang tamyiz itu mendapatkan pahala, dan pahalanya itu diberikan kepada kedua orang tuanya, kepada si walinya. Kemudian syarat wajib puasa yang ketiga adalah berakal. Artinya tidak diwajibkan puasa bagi orang yang gila, bagi orang yang hilang akal, yang hilang ingatannya, seperti mabuk umpamanya, atau mabuknya sengaja atau tidak sengaja, tidak wajib dia mengerjakan puasa. Kemudian yang keempat, wajib puasa itu, syarat yang keempat wajib puasa itu adalah mampu untuk dia berpuasa. Dan mampu untuk berpuasa ini ada daripada sisi zahir, ada dari sisi syarak. Dia mampu puasa tapi syarak mencegah dia untuk puasa. Contohnya adalah orang yang sedang haid, orang yang sedang nifas, orang yang sedang wiladah. Itu mereka mampu untuk puasa tapi syarak melarang mereka itu untuk tidak boleh melakukan puasa. Berarti mereka ini dimasukkan dalam kategori mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Jadi pengajian kita pada subuh ini, syarat orang yang wajib puasa itu ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, cukup usia, yang ketiga berakal, dan yang keempat adalah mampu dia untuk melakukan puasa. Insyaallah minggu depan akan kita lanjut syarat sahnya puasa. Tadi orang yang wajib puasa. Sekarang setelah kita ini menjadi orang yang wajib puasa, apa saja syarat sah agar supaya puasa kita ini sah? Maka minggu depan akan kita lanjut. Tidak mungkin saya jelaskan semua, nanti habis ilmu saya tak ada lagi tidak saya sampaikan, ya hilang job saya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pengajian kita pada subuh Ramadan yang penuh berkah ini, pada subuh Ramadan yang penuh mulia ini, yang pada intinya bahwasanya puasa di bulan Ramadan adalah hukumnya wajib, dan melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan hukumnya adalah disunatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang mengerjakan itu karena iman kepada Allah, mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah memberikan ganjaran
ganjarannya itu seperti anak yang baru dilahirkan daripada perut ibunya, maknanya dia terbebas daripada dosa seperti anak yang baru dilahirkan daripada perut ibundanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jauh daripada itu, puasa kita adalah melatih kalbu kita, melatih hati kita, melatih pemikiran kita, bagaimana pemikiran dan kalbu kita khusyuk untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jauh daripada itu, di samping kita menimba ilmu fikih, di samping kita mengkaji ilmu tafsir, yakni jauh daripada itu yang tidak terlupakan adalah mempelajari ilmu tasawuf agar menjadi hati yang jinak, agar menjadi kalbu yang selalu tenang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, cukup dulu pada subuh ini. Ampun maaf bila mana penyampaian saya menyinggung perasaan jamaah semuanya, baik pengurus masjid, orang-orang tua. Namanya manusia itu tidak pernah lepas daripada salah dan khilaf. Saya tutup dengan salam keagamaan, dan sebelumnya kita baca doa dulu, dan mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala ampuni dosa kedua orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, guru-guru yang kita sayangi, umumnya mukmin mukminat, muslimin muslimat, dengan kemuliaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma innaka 'afwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun maaf, minta halal minta ridha. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.